Swastiastu. Saya selaku Krama ya masyarakat Desa Adat Bubuk Karangasem sangat menyayangkan terkait dengan polemik dan penolakan-penolakan yang dilakukan oleh sekelompok, ya saya katakan sekelompok karena tidak banyak lah, sekelompok orang yang mengatasnamakan Krama Desa Adat Bubuk. Sebenarnya kelompok-kelompok ini sudah lama sih menjalankan aksinya, tetapi selalu gagal. Dari mulai isu-isu yang di awal bahwasanya pemilihan prajuru dan klien desa adat kita dibilang tidak sah dan lain sebagainya, selalu bisa kita mentahkan, dan bahkan mereka sempat menyampaikan aspirasi juga ke kantor DPD Provinsi Bali di Renon dan juga Majelis Desa Adat Provinsi Bali, tetapi tuntutan-tuntutan mereka itu ternyata tidak bisa dibuktikan, dan dari 6 tuntutan yang mereka suarakan akhirnya ketika mediasi mengerucut menjadi 1. Kita sempat dimediasi oleh Forkopimda Kabupaten Karangasem tahun lalu, namun sudah tegas dinyatakan, dan bahkan Wakil Bupati Pak Arta Dipa yang memimpin mediasi tersebut tegas menyatakan bahwasanya prajuru Desa Adat Bubuk ini sudah sah sesuai dengan awik-awik, sesuai dengan perda dan lain sebagainya. Jadi kita juga berpikir setelah itu selesai nih, tetapi ternyata mulai lagi. Kalau saya runut ke belakang sedikit, sebenarnya pada saat ngadegang atau proses menjaya-jaya klien desa adat kami beserta prajuru desa adat dan jeroban desa, itu semua tidak ada masalah karena klien desa adat sebagai pemimpin di Bubuk dan jeroban desa selaku pemimpin juga yang notabene hanya menaungi di bidang parahyangan, keduanya hadir, kemudian prajuru juga hadir, bahkan mantan klien desa adat sebelumnya Wayan Mas Suyase juga hadir. Jadi tidak ada masalah, dan bahkan beliau mantan klien desa adat kami Wayan Mas Suyase hadir dan sempat aktif lah beberapa kali sampai akhirnya dia tidak aktif lagi untuk ngayah. Sedangkan jeroban desa yang notabene bertugas di bidang parahyangan setahun pertama selalu hadir ngayah dan lain sebagainya. Tetapi riak-riak itu mulai muncul setelah adanya mungkin sekelompok oknum yang mungkin memanas-manasi itu mengompori jeroban desa ini yang menganggap beliau itu sebagai pemimpin tertinggi di Desa Bubuk. Perlu saya jelaskan bahwa di Bubuk itu sesuai dengan awik-awik kita itu ada dipimpin oleh klien desa adat. Kemudian jeroban desa ada yang bertugas untuk menangani bidang parahyangan. Kenapa saya bilang pemimpin tertinggi ada di klien desa adat Bubuk? Karena klien desa adat Bubuk lah yang yang menandatangani kontrak-kontrak perjanjian sewa menyewa dari zaman kepemimpinan Wayan Mas Suyase dari tahun 90 sampai saat ini. Klien desa adat lah yang menjadi pamucuk pandureksa di LPD sesuai dengan Perda 3 2017 tentang LPD dan Pergub 44 tahun 2017 tentang pelaksanaan Perda 3 tahun 2017. Ketika menandatangani perjanjian juga klien desa adat, sedangkan jeroban desa ini hanya in charge atau bertugas untuk bidang parahyangan. Ya tidak ada masalah sebenarnya, tapi sekarang mulai dipermasalahkan tersebut, dan sampai kita menjelaskan juga secara detail sudah, dan sempat dimediasi sudah selesai sebenarnya, tetapi ternyata kelompok ini menganggap belum selesai dan masih menganggap pemimpin mereka yang paling tinggi. Ya kita sebenarnya di sini nggak berbicara siapa yang paling tinggi, siapa yang enggak, tetapi fakta yang kita berikan. Jadi selama 30 tahun kepemimpinan klien desa adat sebelumnya Wayan Mas Suyase dari tahun 90 sampai 2020, sebenarnya semua surat menyurat, semua tanda tangan, perjanjian dan lain sebagainya, termasuk memeriksa selaku pamucuk pandureksa di LPD adalah tanggung jawab klien desa adat. Ya, jadi itu saya sampaikan sekilas. Sekarang terkait dengan penolakan pembangunan villa yang ada di Bukit Njung Awit. Nah, saya perlu tegaskan proses
pembangunan villa tersebut, saya mengikutinya dari awal karena saya di samping selaku prajuru Desa Adat Bubuk juga selaku tim hukum Desa Adat Bubuk. Tetapi saya berbicara di sini dalam konteks sebagai masyarakat, selaku masyarakat Bubuk. Jadi perlu saya jelaskan bahwasanya pasca kita menjaya-jaya di di Pura Desa Adat Bubuk, jadi sekitar Oktober 2020, kami prajuru yang di-lead oleh Kliang Desa Adat kita, Jero Nyoman Purwarsana, memang gencar melakukan pembangunan, penataan dan lain sebagainya. Termasuk juga kita mencari investor-investor potensial yang bisa kami ajak kerjasama. Dan salah satu investor ini tertarik dengan Bukit Enjung Awit. Ya, Bukit Enjung Awit ini karena mereka tertarik, yang sebelumnya sebenarnya prajuru Desa Adat Bubuk justru telah memutuskan bahwasanya nilainya itu hanya nilainya sekitar 5 juta per are per tahun. Tetapi oleh Kliang Desa Adat kami bisa menaikkannya menjadi lebih besar. Dan prosesnya sudah kami sampaikan juga. Jadi prajuru Desa Adat Bubuk sebelum menandatangani kontrak sudah melaksanakan sosialisasi. Seluruh Banjar Adat semua ada daftar hadirnya, semua waktunya semua ada. Jadi 12 Banjar Adat itu diberikan sosialisasi bergrup. Jadi mungkin hari ini 3 Banjar Adat, besoknya 3 dan seterusnya. Termasuk juga kepada kerama yang ada di luar Desa Adat Bubuk. Jadi kita punya namanya Ikatan Warga Bubuk, yaitu Ikatan Warga Bubuk Singaraja, Ikatan Warga Bubuk Klungkung, Ikatan Warga Bubuk Denpasar, dan termasuk juga di Pancasari, termasuk juga yang ada di Lombok dan juga di Jakarta. Kita sudah sosialisasikan, artinya tidak ada penolakan. Jadi terkait dengan untuk menyewakan lahan yang memang tidak produktif. Dan kawasan ini sebenarnya terletak jauh sekali dari Pura Gumang, kurang lebih ya sekitar 2 km. Karena dia, kalau Pura Gumang itu kan ada di atas, kawasannya namanya Bukit Gumang. Sedangkan ini namanya Bukit Enjung Awit. Ini di bawah. Ini memang kawasan pariwisata dan di bawahnya juga ada banyak hotel, termasuk juga Hotel Puri Bagus Candidase. Dan di sebelah daripada villa yang saat ini sedang dibangun yang ditolak oleh oknum sekelompok masyarakat Bubuk ini, itu sudah ada villa di sana dan itu disewakan oleh pada zaman kepemimpinan Iwayan Mas Suyase. Jadi dulu waktu sebelum tanah itu disertifikatkan, totalnya kan sekitar 23 hektar tanah tersebut. Jadi atas nama Pelabuh Pura Desa Adat Bubuk. Itu belum disertifikatkan, sudah disewakan sama investor yang namanya Mr. Martin. Jadi tanah tersebut sudah disewakan, tetapi tidak ada penolakan dari warga, ya karena memang itu jauh dari pura, dan itu sudah bersebelahan dengan pemukiman-pemukiman warga kita yang ada di Dusun Samuk khususnya. Dan itu dikontrakkan, bahkan sudah diperpanjang. Kalau saya tidak salah itu sudah disewakan, kemudian belum selesai, kalau tidak salah baru beberapa tahun, kemudian diperpanjang lagi oleh Kliang Desa Adat kita sebelumnya, Iwayan Mas Suyase. Nah, pembangunan villa yang sekarang ini, ya itu berdempetan karena mereka menjadi satu sertifikat, satu kesatuan. Tetapi anehnya, kenapa sekarang justru sekelompok masyarakat ini menolak? Ya, kalau memang menolak, harusnya ini juga ditolak dong. Karena villa ini kan sudah ada bahkan lebih dulu dari pembangunan villa ini. Jadi saya tidak tahu persis apa sebenarnya motivasi mereka. Tetapi saya menduga karena memang oknum-oknum ini memang tidak siap ketika kita Desa Adat Bubuk ini mulai berbenah, mulai menata pembangunan-pembangunan, termasuk bidang palemahan, bidang pawongan, dan juga bidang parayangan. Kita sangat gencar membangun pura, memperbaiki palemahan kita, kemudian SDM kita juga perbaiki. Sebenarnya pembangunan kawasan villa ini sangat bagus untuk mendongkrak citra pariwisata kita ke depan. Karena satu, tempatnya sangat strategis, kemudian nanti akan merekrut banyak sekali tenaga kerja. Dan kebetulan saya menjadi salah satu tim juga yang menggodok perjanjian tersebut, dan kita memasukkan klausul-klausul kepada investor, dan kebetulan investor juga menyetujui. Salah satu klausulnya adalah bahwasanya nanti investor diwajibkan untuk merekrut tenaga kerja lokal minimal 75%. Kemudian yang kedua, bagi mereka yang belum punya skill atau kompetensi atau bahasa Inggrisnya kurang bagus, pihak investor ini juga bahkan akan kita wajibkan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga untuk memberikan pelatihan, sehingga orang-orang kita itu yang belum punya skill, belum punya kemampuan, punya kompetensi nanti sebelum kita tempatkan di
di kawasan villa ini. Jadi sampai segitunya kita sudah godok perjanjiannya, termasuk juga termin pembayaran. Tidak ada masalah dan mereka setuju. Jadi investor ini sangat baik dan kita sudah beraudiensi dengan Bapak Bupati dan Bapak Bupati juga menyambut sangat positif karena kan waktu itu kan COVID masih tinggi nih, kita tiba-tiba kedatangan investor kan itu sudah berkah yang sangat luar biasa dan dari nilai yang fantastis itulah kita pakai untuk membangun dan prosesnya sangat transparan, tidak ada panitia khusus. Semua prajuru Desa Adat Bubuk itu menjadi panitia. Uang hasil sewa itu ditransfer langsung ke rekening. Tidak ada namanya istilahnya uang bawah meja atau main sembunyi-sembunyi. Jadi karena saya ada di sana, jadi saya bisa menceritakan secara gamblang. Nah, singkat cerita, proses ini sudah berjalan, penandatanganan sudah berjalan, pembayaran juga sesuai dengan termin, mulailah mereka membangun. Jadi awal sudah tidak ada masalah, tetapi tiba-tiba sekarang mereka melakukan penolakan. Dan anehnya dulu mereka melakukan penolakan karena dibilang kawasan tersebut adalah kawasan hutan lindung. Ya sudah datang ini dari Dinas Kehutanan Provinsi ngecek, ternyata tidak. Karena memang hutan lindung itu jauh di atas. Hutan lindung kalau sesuai dengan Perda 17 2020, perubahan Perda 17 tahun 2012 kalau saya tidak salah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Karangasem, itu hanya seluas 22 hektar kalau saya tidak salah. Dan itu jauh di atas, itu banyak sekali memang hutan lindung itu. Jadi kalau di bawah ini memang pure tanah milik Pelabuh Pura Desa Adat Bubuk yang sudah kita sertifikatkan kurang lebih sekitar 23 hektar. Dan itu mentok, loh sekarang katanya kita membangun di areal Pura Gumang. Loh Pura Gumang itu jauh kok. Sekitar kalau saya itu mungkin 2 kiloan dari tempat yang kita bangun sekarang. Jadi ibaratnya itu sangat jauh, bahkan kita tidak bisa melihat dari tempat kita berdiri di pembangunan di tempat villa ini. Jadi apa yang disampaikan oleh mereka itu bahwasanya penolakan-penolakan yang katanya itu merusak Pura Gumang. Sekarang pertanyaan saya, kalau Anda memang mencintai Pura Gumang ini, kemana saja kalian selama kami melakukan renovasi, selama kami memperbaiki, menata pura tersebut? Hampir setahun kami menata, memperbaiki, menaikkan Pelinggi Hide Hampura, ping banget, Pelinggi Hide Betara di sana. Mereka ini bahkan nggak ada yang nongol kok. Bahkan sampai kita ngentek linggih pun mereka tidak ada yang nongol. Jadi istilahnya mempuikin ini di Betara kita di Gumang. Tapi sekarang setelah semua selesai, semua bagus, mereka tiba-tiba orang yang paling peduli dengan keberadaan Pura Gumang. Jadi saya mohon maaf sekali, saya takut sekali sama ide susunan di sana, karena begitu hormatnya kita memang ingin melakukan yang terbaik. Bahkan di zaman kamilah periode 2020 sampai 2025 prajuru inilah kita berhasil melaksanakan upacara ngentek linggih. 30 tahun kepemimpinan sebelumnya eranya Wayan Masuyase belum pernah diapa-apain itu Pura Gumang termasuk melaksanakan upacara ngentek linggih. Jadi era kamilah kita berhasil, dan mereka yang menolak itu saya tidak pernah lihat mereka ngaturang ayah. Mungkin bawa pasir, mungkin bawa semen ke Pura Gumang. Jadi ketika sudah baik kita tata, kemudian gapura juga kita sudah perbaiki, tiba-tiba mereka menolak dengan alasan jangan merusak pura. Apanya yang kami rusak? Villa itu ada jauh di bawah, dan pembangunan villa itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat, karena 75% minimal wajib mereka merekrut tenaga kerja lokal. Jadi kalau menurut saya tidak ada alasan. Jadi saya menduga sekelompok orang ini memang digerakkan oleh oknum tertentu, karena mungkin tidak siap melihat kemajuan desa yang baru. Prajuru sekarang kan baru kuranglah dari 3 tahun, baru 2,5 tahun. Begitu masih melakukan pembangunan, melakukan penataan dan lain sebagainya. Dan mungkin kelompok yang menggerakkan ini khawatir gitu loh, ketakutan mereka, karena kan selama ini tidak begitu banyak pembangunan yang dilakukan. Ya, jadi saya rasa, saya menduga memang ada kekuatan itu yang menggerakkan mereka, dan masyarakat diprovokasi. Ya, tidak banyak kok ya, karena yang masang spanduk penolakan itu cuma sekitar 20 orang. Jadi kalau mereka menggobok-gobokkan ribuan, masyarakat Bubuk itu ada sekitar 15 ribuan loh, belum lagi termasuk di rantauan. Jadi masyarakat Bubuk itu banyak sekali, dan mereka antusias menyambut pembangunan villa ini, investor ini, dan
mereka siap untuk bekerja di sana, karena banyak yang WA saya juga, karena kebetulan saya selaku prajurit, selaku tim hukum, nanti anak saya mohon dipekerjakan di sana, tapi kan kita belum ke arah sana. Nanti setelah itu jadi baru. Nah, saya ingin stressing di sini bahwasanya seharusnya mereka-mereka yang menolak itu, negara kita ini kan negara hukum. Kalau kita berbicara terkait dengan di Bali, kita harus taat kepada hukum adat. Pertanyaan saya, kalau misalnya mereka tahu bahwasanya kita dibilang melanggar, kita dibilang menggunakan menyewakan tempat yang suci, kawasan Bukit Gumang, kalau memang kami dianggap melanggar atau prajurit ini dianggap melanggar awi-gawi, ya kenapa mereka nggak pernah melaporkan prajurit kita ke Kertedesa? Kan itu alurnya. Kalau misalnya di Kertedesa hasilnya tidak memuaskan mereka, mereka bisa naik banding ke Majelis Desa Adat Kecamatan. Kalau Majelis Desa Adat Kecamatan kurang puas juga, bisa ke kabupaten, dan muaranya langsung adalah nanti ke provinsi. Jadi proses ini yang tidak pernah mereka lakukan. Ya, apalagi melalui hukum positif. Kan mereka dijamin konstitusi, dijamin undang-undang. Kalau misalnya ada yang nggak beres ini, mereka keluar-keluar bilang ada penggelapan, ada ini, ada itu. Loh, faktanya mereka tidak pernah melapor kok. Ya, kalau memang ada, laporkan, ada dugaan apa tindak pidana, atau kalau memang ada perbuatan melawan hukum di sana, gugatlah secara perdata. Kan ini negara hukum, dan tentu kami Desa Adat siap untuk menghadapi, karena kan kita ingin penegakan hukum ini berjalan dengan baik dan lancar. Dan sangat saya sayangkan, bahkan di sana di kelompok itu ada seorang pengacara, seorang advokat yang mestinya tahu hukum, dan harusnya dia melakukan proses-proses ini sesuai dengan hukum adat dan juga hukum positif. Yang pertama, hukum adat tidak dilakukan, yang kedua hukum positif juga tidak mereka lakukan. Terus mereka keluar-keluar mengatasnamakan krama. Krama yang mana, kan begitu? Krama begitu banyak. Bahkan ada di seluruh Bali, termasuk di Jakarta, di Surabaya, di Lombok, banyak sekali. Terus sekarang krama yang mana mereka mewakili? Jadi saya mungkin menghimbau, ya cepat sadarlah, ayo kita bersama-sama membangun desa, karena potensi kita itu sangat besar. Belum lagi kita harus menyelesaikan permasalahan tanah milik Desa Adat Bubuk, sekitar 40 sekian hektar, yang ada di Bukit Asa. Sampai saat ini itu belum selesai. Itu di zaman eranya Kliang Desa Adat Iwayan Masuyase. Jadi baru bayar 30%, tetapi pihak desa waktu itu tidak melakukan perbuatan apa-apa, hanya pasrah saja. Ya, justru di era kami lah kami melakukan gugatan terhadap tanah tersebut. Meskipun gugatan kami belum dikabulkan, ya kita akan gugat kembali nanti ketika kita sudah melengkapi bukti-bukti yang lain. Tetapi paling tidak kami sudah berusaha. Sedangkan di zaman kepemimpinan Wayan Masuyase selama 30 tahun itu dibiarkan kontrak yang belum selesai, investor One Prestasi tidak melakukan perbuatan apa-apa. Kan kasihan desa kita, Desa Bubuk itu sangat besar, belum lagi tanah masyarakat yang jumlahnya ratusan hektar. Kan kita harus berpihak kepada masyarakat. Jadi ada banyak sekali permasalahan, termasuk juga kita mengalami masalah dengan LPD yang sekarang lagi proses hukum di Polda Bali. Jadi jangan sampai energi kita habis untuk gontok-gontokan. Jadi saya mengimbau lah orang-orang yang beroposisi itu, ayo sama-sama membangun desa. Pernah kok kita sudah ajak mereka, ayo ikut di Prajuru, karena dengan ada di Prajuru, mereka akan bisa melihat langsung, bisa mengkritisi, bisa mengawal proses pembangunan ini. Tapi mereka menolak. Ya, mereka hanya mau keluar-keluar di luar, ketika kita ajak ke dalam mereka nggak mau. Ya, jadi maunya mereka apa? Jadi harapan saya begitu. Jadi masyarakat juga saya berharap tidak terprovokasi, karena pastinya lah saya pribadi dan prajurit yang lainnya kita sangat cinta terhadap Desa Bubuk ini, dan kita sangat mengagungkan itu kawasan Bukit Gumang itu dan Pura Gumang yang merupakan pura yang sangat besar di Bubuk dan sangat kita sucikan dan sangat kita sakralkan. Jadi tidak mungkin kita berani main-main. Jadi sekali lagi pembangunan Pila itu sangat jauh. Jadi radiusnya kalau saya tidak salah itu mungkin lebih dari 2 km. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Sekarang saya berharap masyarakat semakin cerdas, jangan ikut-ikutan, karena bagaimanapun Desa Bubuk ini membutuhkan semua potensi semua orang untuk membangun secara bersama-sama. Saya tidak ada tujuan apa-apa di Bubuk, tujuan saya untuk membangun desa. Saya tidak mencari uang
di kampung lah, di desa lah. Saya sudah punya usaha, saya sudah punya bisnis di Denpasar. Saya hanya ingin mendedikasikan hidup saya ini untuk desa saya tercinta, sehingga nanti ada kenang-kenangan yang ingin saya berikan pada desa ini. Jadi karena itu saya mau menjadi tim hukum, menjadi fasilitator dengan investor, dan saya tidak dapat uang apapun. Nggak pernah saya dikasih uang dari investor sesen pun nggak pernah. Saya bersumpah demi Ide Betara Gede Gumang, saya nggak pernah menerima uang dari investor, saya nggak pernah menerima fee apapun. Ini semua saya lakukan benar-benar untuk desa. Jadi hanya karena kecintaan saya saja terhadap desa. Jadi itu mungkin selaku masyarakat saya menyampaikan terkait dengan ramenya isu seputaran penolakan villa yang ada di Unjung Wait. Sekali lagi bukan di dekat Pura Gumang, ini sangat jauh, ini di kawasan Unjung Awit, yang mana di bawahnya sudah banyak hotel, di sebelahnya sudah banyak villa dan lain sebagainya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.